Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulfa dengan NIM C0C0210228. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul materi pengantar hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu hukum bisnis di Indonesia. Pengertian hukum bisnis. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Sedangkan bisnis yaitu aktivitas manusia yang dihubungkan dengan produksi ataupun memperoleh kekayaan melalui pembelian dan penjualan barang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan aspek pokok dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis dibagi menjadi dua asas berdasarkan 1338 ayat 1 KUHP Perdata, yaitu yang pertama, 1. Kontrak perjanjian, yaitu menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati atau kontrak yang dibuat dan lakukan sama dengan undang-undang. Selanjutnya, 2. Asas kebebasan berkontrak, yaitu di mana para masyarakat pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi kontrak yang mereka sepakati. Selanjutnya, yang ketiga, sumber-sumber hukum bisnis. Secara umum, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata atau KUHP Perdata. Yang kedua, hukum dagang atau KUH Dagang. Yang ketiga, hukum publik atau pidana ekonomi atau KUH Pidana. Yang keempat, peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Yang selanjutnya, jenis perundang-undangan yang menjadi landasan bagi transaksi bisnis. Yang pertama, buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang selanjutnya, nomor 5, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasian. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. 8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Selanjutnya, nomor 11, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ke-12, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ke-13, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepahalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang selanjutnya, urgensi hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin terlepas dari hukum. Contohnya, hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut diatur tentang kewajiban pengusaha cantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang dikeluarkan. Yang selanjutnya, dengan demikian aturan-aturan hukum sangat dibutuhkan dalam bisnis. Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar janji serta itikat baik saja. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya. Terima kasih, dan itulah penjelasan presentasi saya, dan saya mohon maaf apabila
banyak kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.